enough, so I would like to start the meeting. So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Selamat malam, teman-teman sekalian. Welcome back to the English literacy discussion about the SNBT, ya. Literasi bahasa Inggris SNBT 2024, ya. 2024, beberapa soal yang kita bahas. Di sini saya membahas beberapa 10 soal, tapi I am so sorry, mohon maaf kalau teman-teman saya ada kesalahan sedikit di soal nomor 4 yang mungkin teman-teman nggak nemu ya. Apa itu infografiknya nggak ada ya. Infografiknya ketinggalan di sini soal aslinya ini. Infografiknya di sini. Itu apa nyambung sama soal di atasnya ini. Ini karena nempel soal yang nempel tentang drugs ya, narkoba. Ada infografiknya tapi ketinggalan nih. Satu kesatuan soalnya ini soal satu. Di ketinggalan itu. Okay. So that's my apology. Ask. So, jadi itu satu soal aja yang saya sorry karena infografik nggak saya tampilkan ya saya keikutan dia mental di soal karena teksnya itu ada infografiknya sekaligus tapi nggak kecantum di sini dan satu soalnya ini berhubungan dengan infografik tersebut hanya nggak bisa dijawab ini. Oke, sebelum saya mulai pembahasan alangkah baiknya teman-teman sudah mulai mengirimkan jawaban, sudah mulai dicoba menjawab mulai dari siang tadi saya ngirim. Saya tadi pas di UB di apa namanya dari wisudanya sambil ngirim soal itu dan silakan ditulis sembari teman-teman menulis saya akan langsung bahas supaya tidak terlalu lama waktu ini karena absus hari baru datang sore tadi jadi malam ini baru saat. Thank you very much for all earlier to send the answer ya. Langsung tahu nih 4 nggak bisa jawab nih mas nggak ada itunya infografiknya. Thank you. The other one please just share the answer. Kita langsung aja bahas teks yang pertama untuk nomor 1 sampai dengan nomor 3 nomor 4 ya. Oke. Dia bilang kalimat pertamanya itu tentang datanya reportnya si UNODC ya. Itu cannabis potensi has dropped ya. What dropped ya, in some parts of the world over the last 2 decades ya. Apa namanya? Ini tentang narkoba ya. Potensi narkoba ya. Itu sudah ber4 kali lipat ya. Quadruple itu berlipat-lipat ya. Meningkat, banyak meningkatlah. In some part of the world over the last 2 decades dari 2 dekade ini ya. Jadi tentang narkoba yang semakin meningkat, ya, cantik narkoba, ya, habis. Tuh, jadi sesuatu ini membahas tentang narkoba yang sekali ini ada juga tentang narkoba nih, infografik. Habis, Oke. Setelah tahu teks itu awalnya tentang apa sih sebenarnya, langsung aja kita baca soalnya. Soal yang pertama bilang tentang which of the following best states sentence this perception gap prevails despite evidence that cannabis use is associated with a variety of health and other harms. In paragraph 1, oke, kita pahami benar-benar nih soal, ya. Jangan sampai kita salah paham karena memahami soal itu adalah kunci penting untuk menjawab. Gimana kita bisa jawab kalau soalnya aja kita salah paham, gitu ya. Jadi soalnya ini disuruh restate atau paraphrase. Nah, sudah pernah saya bahas tentang ini adalah tentang paraphrase ya. Membuat kalimat atau maksud yang baru dari kalimat yang disajikan di dalam soal. Ini kalimatnya. Kita disuruh mengubah kalimat ini dengan kata yang berbeda tapi maksudnya sama. Berarti apa maksudnya ini? Kita perlu nggak kembali ke paragraf 1? Sebenarnya sih nggak perlu sih ya. Cuma kalau memang belum paham tentang maksudnya bisa kembali ke paragraf
satu dan membaca satu kalimat sebelumnya atau sesudahnya, maksudnya sekitarnya, atau di paragraf 1 dibaca deh supaya membantu informasi dari kalimat ini maksudnya apa. Gitu ya. Tapi di sini saya mencoba untuk tidak kembali ke paragraf 1, tapi kita pahami benar-benar kalimatnya. Oke? Kalimat ini sebetulnya adalah this perception gap ya, atau gap ini kan kayak kesenjangan, kesalahpahaman ya, perception gap ya, sebetulnya prevails ya, tetap muncul ya, prevails itu tetap aja ada ya. Despite evidence that cannabis use is associated with a variety of health and other harms. Ya, despite itu kan meskipun ya, evidence ya, bukti ya, bukti-bukti that cannabis ya, maksudnya cannabis use, ini penggunaan narkoba ya, is despite ini berarti conjunction ya, conjunctionnya ada dua kalimat ya, yaitu this perception gap prevails ya, despite ya, meskipun ya, evidence that cannabis use ya, despite evidence ya, that bahwasanya cannabis use, penggunaan narkoba itu is associated with a variety of health and other harms. Itu berhubungan sama berbagai macam ya, dari kesehatan dan yang lainnya, harms ya. Variety of harm, maksudnya berbagai macam resiko ataupun bahaya ya, mulai dari kesehatan dan lain-lainnya. Tapi persepsi tentang kesalahan persepsi, nah, ini yang kita nggak tahu. Kesalahan tentang persepsi apa? Kalau kita baca jawabannya itu pasti nggak bakal ditanya tentang apa, hanya tentang kalimat ini aja. Tuh. Kalau kita kembali ke paragraf 1 itu tentang apa? Yaitu cannabis use. This perception gap ini maksudnya cannabis use di sini. Cannabis use. Oke, ya. Jadi kesalahan persepsi tentang penggunaan narkoba itu tetap muncul ya, meskipun bukti-bukti bahwasanya penggunaan narkoba itu berhubungan dengan berbagai macam bahaya tentang kesehatan maupun yang lainnya, ekonomi dan seterusnya, gitu ya. Tuh. Jadi maksudnya adalah tentang itu, kesalahan persepsi itu muncul tetap meskipun ada banyak bukti. Mana yang paling cocok untuk menggantikan kalimat di atas dengan maksud yang sama? Kita eliminasi satu persatu mulai dari A sampai I. Yang A bilang the perception of danger of cannabis. Ini persepsi tentang bahaya narkoba ya, dari berbagai kesehatan dan berbagai bahaya ya, penggunaan dari berbagai bahaya kesehatan ya dan lain-lainnya varies, bermacam-macam ya. Ini kalau ini persepsinya itu gap, ada gap. Kali ini nggak nyebutin gap, tapi bermacam-macam. Bermacam-macam itu berarti kan ada yang benar dan ada yang tidak gitu. Kalau di sini nyebutin tentang kesalahan persepsi itu masih muncul ya, meskipun berbagai macam bukti yang sudah ada. Jadi berbeda ya. Ini kesalahannya di Paris. Beda. Yang B bilang, there is a perception that cannabis is beneficial although it has a variety of health and other harms. Ini bilang bahasanya ada beneficial. Nyebutin tentang beneficial. Di kalimat tadi nyebutin tentang beneficial enggak? Nyebutin dengan manfaat enggak? Kalau kita lihat sih kayaknya enggak ada ya. Pokoknya nyebutin gap itu aja. Gap itu apa ya? Kesalahpahaman gitu doang. Salah. Tapi nggak nyebutin manfaat. Hanya salah, apa itu kenikmatan atau apa itu kan bukan manfaat, cuma kesenangan itu. Seperti itu. Ya. Kalau yang C kita lihat ya, yang C itu dia bilang bahwasanya despite ya. Tadi ada despite di sini. Ada despite. Rayuannya cukup mudah, nggak sih? Kata-kata itu. Despite evidence indicating cannabis use ya. Indicating ini sama kayak
associated ya, indikasi ya. Is linked. Oh, associated itu linked ya. Indicating itu sama kayak with ya, indicating with ya. Link to ya, link to health and other consequences. Consequences ini penggantinya harm. Consequences ini penggantinya harm ya. Terus gimana dong? Kan sama ya, persis itu sama kayak sorry, kok persis sih? Belum. Consequences itu ya harm ya, konsekuensi. Kembali ke konsekuensi gitu. Harm, bahaya gitu kan. The perception gap persist. Persist ini tetap aja muncul gitu. Persist itu tetap ada, berlanjut, tetap aja ada gitu. Jadi ini sama ini, kata-katanya hampir ada yang diganti-ganti gitu, tapi maksudnya sama. Yang C ini. Maksudnya meskipun bukti ya yang indikasi bahwasanya penggunaan narkoba itu linked ya, berhubungan dengan konsekuensi-konsekuensi kesehatan dan berbagai macam lainnya itu, the perception gap persist ya. Kesalahan persepsinya itu tetap muncul ya. Tetap aja ada orang yang pakai narkoba. Oke? Jadi di sini yang menurut saya cocok sama kalimat di atas yang sama maksudnya itu adalah yang C. Kita lihat dulu yang D. Cannabis provides is positive impact. Enggak nyebutin positif. Udah habis sedikit. The views about cannabis, views ini pendapat ya, sama kayak persepsi ya. Changing words, they choose nggak ada changing ya, perubahannya, berubah nggak ada. Apalagi nyampe destruction ya, destruction. Nomor satu jawaban yang benar adalah yang C. Kenapa? Cocok ya, ada apa namanya? Subjeknya ya, the perception gap-nya, betul. Kata kerjanya persis ya, tetap ada betul dan kalimat pelengkapnya ya, despite dan seterusnya, evidence. Oke? Jadi gitu caranya teman-teman. Kita harus benar-benar fokus terhadap kalimat yang ada. Yang harus kita fokuskan apa? Ya subject and verb agreement ya. Atau persetujuan ya, ini namanya subject and verb agreement, yaitu apa? Mana subjeknya yang dipakai, mana kata kerjanya yang sebenarnya, mana inti dari kalimat itu bahas tentang apa gitu. Kata kunci yang harus ada di situ apa. Seperti itu. Dan kita harus benar-benar jeli dengan pengubahan kalimat yang maksudnya itu sama. Ya. Maka di sini pengetahuan kita tentang sinonim ya, atau persamaan kata itu harus luas. Ya. Makanya kalau saya dulu saranin ke teman-teman apa yang paling solusi yang paling bisa ngenakin untuk apa namanya mempermudah kita tentang literasi. Kalau dulu apa ya? Literasi, masih literasi kalau nggak salah. Sebelum literasi deh kayaknya. Pokoknya tentang pengetahuan umum bahasa Inggris ya, pengetahuan umum ya bahasa Inggris itu. Dia membaca, memperbanyak kosakata. Ya. Kalau ada teks sesuatu yang kita nggak tahu artinya, segera cari artinya. Makanya saya apa nggak ngelarang, ayo cepet-cepetan cari, buka Google Translate-nya dicari. Nah itu nyari kosakatanya apa. Kalau dulu sih pakai kamus. Dulu saya kuliah pakainya Learner Dictionary yang itu kosakata itu diartikan pakai definisi bahasa Inggris juga gitu. Jadi kamus bahasa Inggris tapi isinya bahasa Inggris semua. Nggak ada bahasa Indonesianya gitu. Gitu. Sama thesaurus. Itu teman-temannya. Panjang banget sih penjelasan nomor satu. Next. Udah ketemu C jawabannya. Nomor dua. The word it in the last sentence of paragraph 4 refers to the bla bla bla. Nih, akhir paragraf 4 mana sih? 1, 2, 3, 4. Nih, di sini dia sendirian di sini. Ini. Kasih aja orang. It ini kembali kemana? Kita baca dulu satu kalimatnya dong. Ya. Satu kalimatnya ini dia dibaca dulu. Ya. Kembali kemana dia? The rise in the use of technology and
cryptocurrency payments which are used to operate outside the regular financial system drives it. Ini tahu nggak sih guys? Semuanya ini adalah subject phrase. Semuanya subjeknya cuma ini doang. Ya. Sepanjang itu subjeknya. Ya, berikutnya. Jadi meningkatnya penggunaan apa gitu ya? Meningkatnya penggunaan teknologi dan cryptocurrency pembayaran kripto ya, which are used to operate outside the regular financial system, drives it. Kata kerja utamanya itu drives, ya, yaitu menggiring, ya. Bukan berarti menyetir. Maksudnya menyetir itu ya mengarahkan itu ya, drives it ya. It ini kembali kemana? Berarti tidak kembali ke awal dari inti kalimat ini, tapi kembali ke paragraf yang sebelumnya. Kalimat. The previous sentence. Jadi, drives it. It apa ya? Semua kalimat yang ada di garis bawah sebelum kata kerja drives ini itu adalah alasannya ya, terjadinya it. Yaitu apa? Kalimat yang sebelumnya. Apa ya ini? Di sini nih jawabannya nih. Ya, jawabannya ada di sini. Nah, kalau kalian nemu tentang reference ya, pertanyaan tentang reference ya, dia pasti akan kembali ke paragraf yang sebelumnya. Ya. Di mana bisa jadi subjeknya atau bisa jadi objeknya. Ya. Di sini drives it. Coba kita lihat kalimatnya. The drug traffickers are operating at pre-pandemic levels once again. Berarti the drug traffickers atau pengedar narkoba ini are operating mereka itu bisa beroperasi di ketika pandemi ya, pre-pandemi, sebelum pandemi. Terus kemudian apa yang mendasari itu? Berarti itu kembali kemana ya? The drug trafficker operation ya, atau operating ini are operating gitu kan ya. Ada nggak di pilihan jawaban? Oh ada. Itu jawabannya adalah ini. Yang A. The drug traffickers operation. Itu Aura Alia dan teman-teman. Karena yang baru ngirim Aura ya, supaya dia Aura tahu. Oh ini sebenarnya. Kenapa alasannya? Itu tadi. Kenapa kok nggak recovery from initial setback? Nggak ada. Kenapa nggak cause of lockdown restriction? Tidak. Rise of the technology use. Nah ini kalau ini pengecoh, dia awal kalimat. Ya. Nah, kan di awal kalimat dia. The rise in use of technology. Bukan. Kan itu. Regular financial system. Dia bukan. Ya. Bukan di sini dia. Tidak kembali ke sini. Referensi itu kalau nggak kembali ke subjek ya ataupun objek di kalimat sebelumnya. Itu. Ya. Saya ulangi sekali lagi, reference itu biasanya kembali ya. Kalau nggak di subjek ya atau objek di kalimat yang sebelumnya. Oke? Atau ya, atau kalimat itu adalah kalimat majemuk yang terdiri dari dua kalimat. Kalimat majemuk ya, maksudnya itu dua kalimat ini dijadiin satu disambung sama conjunction atau kata sambung. Ya. Misalkan Rudy memakan mie ya, after setelah he cooks it, setelah ia memasaknya. Nah, it kembali kemana? Mie dong, noodles. Ya, berarti dia apa? Yaitu objek. Objek dia apa? Di kalimat yang sebelumnya. Kalimat sebelumnya yang mana? Ya, sebelum conjunction itu tadi. Di sini ada conjunction nggak? Enggak. Ya.
Bukan conjunction, walaupun ada kata which, are, itu bukan. Ini semuanya itu adalah subject phrase ya. Jadi noun phrase yang dijadikan subject di depan ini. Kalimat intinya adalah drives, objeknya adalah itu. Oke, itu nomor 2 tentang reference. Ini bagus nih soalnya ini, beneran saya suka nih, keren. Keren soalnya. Jadi kita ditunjukkan ya, ditunjukkan tentang reference yang bagus. Ini untuk kepenulisan teman-teman nanti ketika mungkin kuliah ya, dan menulis ya. Ini cara reference yang bagus ya. Cara penulisan website. Saya sangat suka sekali kalau soal yang seperti ini. Ya. Jadi tentang menunjukkan tentang konsep penulisan. Ketika kita sudah jadi mahasiswa itu kayak gini. Cara memahami sebuah tulisan. Literasi. This is literature. Oke. Itu teman-teman tentang reference ya. Bagaimana kami kembali ke kalimat sebelumnya. Entah itu subjek ataupun objek. Bisa jadi. Tinggal gimana kalimat itu berjalan. Gimana si kalimat dalam yang menunjukkan it atau kata tersebut itu atau kata ganti ya, it ini kan kata ganti pronoun ya. Dari benda diarahkan kemana kalimat ini akan mengarah ke subjek atau ke objek di kalimat tersebut. Oke, next. Cukup banyak penjelasan saya. Padahal malam loh. Nomor 3. Oke. Nah ini soalnya ini tentang text organization, ya. Connection between two paragraphs, ya. Hubungan antara 2 paragraf, antara paragraf 4 dan paragraf 5. Oke. Paragraf 4 apa? Paragraf 5. Kita baca dulu skimming, ya. Sekilas, ya, mana 4, mana 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita baca nih. Tadi, in parallel, the report revealed that drug traffickers have quickly recovered from initial setback. This initial setback have been caused by lockdown restriction. Ya, karena lockdown, kemudian mereka mulai bangkit operasinya karena dibantu dengan teknologi dan cryptocurrency dan seterusnya yang membantu menyebabkan itu. Kemudian ini dah yang nomor 4 ya tentang setelah mereka kayak terhambat gitu, karena lockdown, terus mereka bangkit lagi dengan bantuan teknologi dan cryptocurrency ya, pembayaran pakai kripto. Kalau kalian belum tahu kripto, data lah ya. Tahun berapa dulu teman saya yang punya perusahaan itu sudah perusahaan mesin vision, dia udah kasih tahu saya tentang cryptocurrency. Saya lupa, nggak bisa gunain buat apa gitu, cuma guru biasa. Dan nomor 5 ini apa? Access to drugs has also become simpler than even with online sales, major drug markets, kemudian tren seperti accelerated pandemic are now agile. Jadi nunjukin lebih mudah karena ada teknologi ini, jelasin lebih lebar lagi tentang kemudahan teknologi itu membuat mereka semakin agile dan adaptable menggunakan platform dan membuat semakin sangat meningkat ya tentang penjualan obat-obatan terlarang gitu. Jadi di paragraf 4 itu jelasin tentang teknologi yang membantunya, terus paragraf 5 semakin menjabarkan gitu. Ada nggak yang gitu? Kalau yang A ini paragraf 4 itu depicts lockdown restriction in relation with the challenge of drug trafficker in paragraph 1. Bukan jelaskan tentang lockdown atau restriction-nya, justru malah berkembang ya, bangkitnya ya. Yang B itu paragraf 5 illustrate the cause of cannabis use drug trafficker presents in paragraph 4. Enggak jelaskan tentang cannabis use ya. Yang C, paragraph 4 and 5 present the example of technologies used in the drug traffickers. Kedua-duanya menyajikan contoh-contoh teknologi yang digunakan drug traffickers. Enggak kedua-duanya. Yang D, nah ini nih, paragraf kelima mengelaborasi lebih ya, the use of technology explained in paragraph 4. Ini benar nih. Jadi
Paragraf kan jelasin sebuah teknologi yang mempermudah mereka. Nah, diperjelas lagi di paragraf kelima. Ini yang benar. Ya, jelas ya. Kalau yang paragraf 5 counter argument, malah counter argument ini nggak bisa pilih jawabannya yang nulis. Ya. Jelas ya. Kita sudah tahu maksudnya dari kedua paragraf tersebut dengan cara membaca sekilas ataupun kalau sempat waktunya diperjelas kalau masih belum jelas ya. Oh ini tentang ini, oh ini tentang ini. Jadi benar-benar pahami inti dari paragraf tersebut masing-masing. Kalau di situ jelasin, oh ini awal teknologinya disebut. Oh di sini nyebutin teknologi lagi, tapi lebih ke prakteknya dan lebih ke lebih luasnya. Ya, oke. Number 3 sudah bisa. Number 4, ya. Sebenarnya ada jawabannya nih. Ini ditanya tentang infografiknya itu kesimpulannya apa? Ya, kesimpulan dari infografik ini loh. Paham nggak? Cannabis is more potent, but fewer young people see it as harmful. Perception among adolescents ya atau orang dewasa ya. Ini dari 95 sampai 2019. Ya, Ada tamu lembaga di mare. ya. Ini Ada meningkat ya. coba. Ada this the answer is one. Oh, this is Nah, ya, terusin. Bagian. Habis potensi is line with the risk perception. Karena ini persepsinya itu semakin dari sini 95 kan ada banyak, 2009 semakin sedikit. Nah ini orangnya nih loh yang orang-orang. Terus ini jumlahnya sekian, ini 4 kali meningkat 40 lipat ya. Ya. Jadi sejalan dengan menurunnya orang-orang itu berpikir bahwasanya drugs ataupun cannabis itu berbahaya, semakin tinggi ya, sejajar dengan semakin tingginya penggunaan apa namanya narkoba seperti itu. Oke. Next number 5. Oke, number 5 to number 7. Nomor 5 sampai nomor 7 ini based on this data. Ya, ini kemarin yang saya bilang maksudnya ada soal yang menampilkan data. Ada data seperti ini ya, tabel-tabel gitu. Kemudian kita disuruh menarik kesimpulan dari setiap tabel ini. Kalau kita baca sekilas tabel ini di awal tentang school is place where children start their journey towards a competitive life. Ya, jadi tentang anak-anak di sekolah yang kompetitif, udah gitu doang. Pasti mereka nggak jauh beda tentang itu. Jadi mereka bahas, entah itu mereka mengcounter pendapat ataupun mendukung pendapat atau memberikan pendapat secara objektif. Itu. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, ya baca dulu tentang topiknya apa di awal. Orang pertama ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, orang yang memberikan pendapat. Ini orangnya, tabel yang ini tabel orangnya, ini tabel pendapat mereka masing-masing gitu. Ya. Nah, baca dulu pendapat orang pertama, ya pasti pendapat yang lain itu bakalan nggak jauh beda berhubungan dengan topik yang dibawa sama orang yang pertama kali. Someone is unmute the mic. Oh, sorry, let me unmute her. Let me mute. Okay. Sorry guys. Saya lupa kalau bisa nge-mute orang gitu. Gak kebiasa jadi host. Jadi ada betul ini langsung gitu. Thank you. Jadi saya ulangi lagi, ini adalah soal tentang data pendapat orang-orang ya.
Pendapat itu bisa jadi bias atau personal, bisa jadi objektif, bisa jadi saling mengcounter. Baca untuk mengetahui topiknya, seperti kita mencari topik ataupun judul di dalam sebuah passage atau teks, kita baca pendapat orang pertama, maka kemungkinan besar pendapat orang-orang yang setelahnya itu nggak jauh beda dari topik yang dibawa sama si orang pertama ini. Entah itu dia mengcounter pendapat dari topik yang ada, atau mendukung topik yang ada, atau memberikan pendapat yang objektif tentang topik tersebut sesuai dengan pendapatnya orang tersebut. Oke, ini nama-namanya, ini pendapat. Oke ya. Baik, kita langsung baca soal nomor 5. Jangan sampai kita salah paham ya. Who suggested moderating the school competition in order to create a healthy? Tadi kan bahas tentang competition nih, competition amongst the children ya, di sekolah ya, kompetisi di sekolah. Nah, ini yang ditanyakan adalah who, siapa orang yang mensuggest ya, memberikan pendapat ya tentang moderating ya, moderating the school competition in order to create the healthy one. Kata kuncinya ada moderating ya. The school competition in. Let me come back over here. Okay, trying to connect with. Cek, suara saya terdengar lagi ya teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan, sorry. Ini full sinyal saya. Kenapa kok dia tiba-tiba begini? Oke, saya ulangi lagi. Yang pertama kita menemukan moderate di siapa? Sani ya. Di Sani ini dia bilang moderate ya. Oh, oke. Tapi dia cuma nanya, so should competition be moderated in schools? Apakah kompetisi itu harus di moderate itu diganti ataupun diperbarui atau dibuat solusi yang lebih enak gitu loh. Oke. Jadi apa namanya? Nggak ada masalah, nggak ada kompetisi ya. Nggak ada kompetisi di dalam sekolah gitu maksudnya. Teks ini tentang itu. Ini cuma nanya doang ya. Sorry. Apa sih ini? Oke. Yang mana berarti ini bukannya salah yang nomor satu. Dia cuma bertanya dong, yang benar-benar ya, yang benar-benar berpendapat seharusnya dimoderate gitu ya. Ini cuma bertanya doang. Kalau ini nggak ada, ini coba bilang no one can moderate or control competition. Bilang nggak ada gitu ya. Nah, kalau yang Haris Kumar ini competition in school must be moderated. Ada kata must be, berarti kan harus dia pendapat itu harus ya, be moderated ya.
so that healthy competition persists among the students. Jadi penemunya siapa nih? Haris Kumar. Ini dia. Namanya. Good job. Ada yang benar nih. Jawabannya keren. Fokuskan. Nomor 6. Si Malakama. Si Malakama. Tadi. Bukan gitu maksudnya. Ya, apa namanya? Lagi-lagi, closest meaning atau sinonim ya. Soal tentang sinonim, yaitu nanyain tentang persis. Tadi saya sudah nyebutin sih di teks yang sebelumnya tentang persis ya, yaitu tetap ada ya, atau muncul terus ya. Selalu ada, muncul terus. Itu sinonimnya apa berarti? Kalau occurs itu muncul. Ya, iya, occurs itu terjadi ya. Occurs itu terjadi atau muncul ya. Ada yang tahu nggak? Benar nih. Jadi ya, muncul atau terjadi. Jadi. Kalau remains ada yang tahu nggak nih remains? Ayo. Kalau remains itu adalah remains itu sama kayak stays. Stays. Ini sama ya. Tetap ini juga stays ini tetap. Jadi oke, thank you. Thank you Susan. Tetap ya, sama kayak stays ya. Saya bilang ya stays. Stays itu kayak menetap atau tinggal. Kan kita kan stay home stay gitu kan. Tempat tinggal tetap. Kalau prevails apa tadi? Prevails ada loh. Prevails itu ketika tadi ada nggak? Ada loh. Ada yang masih ingat nggak tadi saya bilang apa? Iya, tadi saya bilang tetap ada ya, tetap ada. Ya, tadi saya bilang tetap ada ya, tetap ada. Ya, oke ya, tetap aja ada. Prevails itu muncul ya, sama kayak occurs ya, terjadi atau muncul ya. Kalau kita lihat di yang lain itu kayak dia mendominasi ataupun menang gitu, jadi tetap ada gitu. Ya, tetap ada atau tetap ada atau mendominasi terjadi. Kalau continuous itu berlanjut ya atau berkelanjutan. Ber- Dari sini kita bisa eh, apa namanya menarik kesimpulan yang mana yang paling cocok untuk menggantikan atau menyamai makna yang sesungguhnya persis di dalam pendapatnya Haris Kumars. Ya. Apakah kalau occurs nggak mungkin, kalau remain sama stays nggak mungkin, yang menjadi musuh bebuyutan di sini adalah continuous sama prevails. Kalau prevails itu tetap aja ada atau bahkan mendominasi, ya. Maksudnya itu dia itu tetap aja ada. Maksudnya kita naruh bunga di satu tempat tuh, dia tuh tetap ya ada di situ gitu, ya tetap aja di situ. Misalkan apa namanya kayak pendapatnya narkoba itu tadi, narkoba itu tetap aja orang yang mikir narkoba itu enak, padahal apa namanya eh, banyak bahayanya. Kalau continuous itu berlanjut, maksudnya itu lanjut terus gitu loh. Tetap dilakukan terus gitu maksudnya. Yang saya paling cocok itu sama yang continuous. Nah, proses itu tetap meskipun maksudnya itu kalau misalkan nih ya, nih tak buka ini langsung online dictionary.
Persis itu kan, nah persis itu lebih ke bertahan, bertahan. Makanya di sini ada pengecualiannya itu ada stays ya, ada remains ya, bertahan, tetap atau eh, ah, for the second time, I have no idea what is happening over here. Untuk kedua kalinya saya tidak tahu ini apa ya. Sinyal saya bagus di sini. Saya sudah di tempat yang tinggi dan sinyal saya bagus, tapi nggak tahu kenapa keluar-keluar. Oke, em, ini apa sih? Belum ada. Makanya sekarang ada aplikasi fitur, bukan aplikasi ya, fiturnya Instagram to Thread. Maksudnya ini thread, pendapat-pendapat ini. Si pendapat ini tadi ya itu tone-nya ataupun apa ya? Tone itu nadanya ya kayak nadanya. Maksudnya pada umumnya si pendapat-pendapat itu tuh mayoritas kayak gimana sih? Apakah encouraging, apakah memotivasi, atau passionate, ataupun uh, passionate itu serius dia. Si ini juga however, it seems like it high time to school authorities so of the control competition. Oke. Dan kesimpulannya untuk semuanya ini jawabannya adalah objektif. Nggak ada yang bercanda, mereka nggak bias ya, ataupun memotivasi. Ada yang nggak setuju, ada yang cuma nanya doang atau apa gitu ya. Tapi pendapatnya semuanya objektif sesuai, eh, nggak ada yang secara personal gitu, secara objektif. Jadi kita harus benar-benar paham menyimpulkan dari kata-kata dari kalau ada yang sedikit aja bercanda atau nggak ada di sini. Meskipun ada kalimat tanya di sini, jadi apakah kompetisi itu harus dimoderasi di sekolah? Most of them are all of them ya objektif. Oke, teks terakhir nih sudah ada suara bocil nangis nih, udah malam. Next ya, teks terakhir 3 nomor, 3 soal. Teksnya pendek tapi itu 3 soal. Enak banget.
Ini tentang manic depression is another psychiatric illness that mainly affects mood. Dulu kita pernah bahas teks yang tentang ada manic depression ini. Kayaknya ini sama, sudah kita pernah bahas. Kita langsung baca soalnya ini. The topic of this passage is, topiknya apa? Kalau kita nyari topik berarti di sini dong. Berarti di sini, di kalimat pertama, di paragraf yang paling awal, ini paragraf yang paling awal sudah. Jadi, is another psychiatric illness that mainly affect mood. Ada kata mood, ada manic depression, ya. Illness that mainly affect, ya, yang affects mood, ya. Yang mana? Yang paling cocok sama ini, yaitu adalah yang ini, yang B. Bagaimana depression-nya atau manic depression ini affects, ya, mempengaruhi mood. Ini sama, ada kata kuncinya di sini, mewakili meskipun dia pendek, ya. Oke? Hey, you boy. Cool. Oke? Jadi kata kuncinya ada, depression-nya ada, nih manic depression, sini affects ada, mempengaruhi mood juga. Komplit, semudah itu. Tentang topik sudah pernah kita bahas berkali-kali. Apalagi teksnya cuma satu paragraf nih, potongan ini doang. Sudah pernah kita bahas kalau nggak salah. Oke. Next, number 9, the passage. Jawabannya yang benar nggak sih? Jawabannya Allah. Benar nggak? 8. Oh, sorry. Kenapa kok? The mood changes the mood changes of manic depression. Ada mood, ada changes of manic depression. Kalau ini perubahan mood dari manic depression, nggak ada efeknya. Nah, kan kurang jawabannya. Oke, kata kunci bagaimana manic depression itu mempengaruhi mood. Oke. Nomor 9, the passage indicates that most people, teks ini, ya, potongan teks ini mengindikasikan bahwasanya orang-orang, ini mungkin orang-orang yang kena manic itu, ya, itu apa? Berarti kita harus suruh baca satu ini, satu paragraf ini. Kalau kita baca skimming sekilas itu mereka paragraf kalimat keduanya itu bahwasanya mereka bilang bahwasanya yang menderita ini itu sangat antara manic extreme sama manic depression which without relative normal periods in between, ya. Nggak ada apa namanya batas waktu yang tertentu, ya, antara keduanya itu. Jadi berubah-ubah. The changes in what suffered by a manic depression go far beyond day-to-day changes experienced by the depression. Jadi intinya itu ekspresi ataupun moodnya itu benar-benar bisa berubah-ubah gitu, ya. Dari antara yang paling tinggi banget sampai yang manic depression itu kan ini. Jadi ketika the mood elevation can be so intense that it can result extent insomnia, ya. The period of depression, ya, manic sama excitement, ya. Ya, jadi saya kalau bahagia banget, kalau depresi banget, ya. Jadi teks ini mengindikasikan bahwasanya apa? Bahwasanya tentang switch wildly from highs to lows. Kok bisa? Iya. Dijelasin di teks itu bahwasanya si antara manic depresi, ya, yang
Manic excitement sama extreme depression itu without relatively normal periods in between ya. Oh ya, silakan Aziza, you have been permitted. You may leave this meeting. Oke, di sini berarti kalau